Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Stock Scientist Indonesia. Di video kali ini sedikit ingin ngobrol-ngobrol aja tentang video-video di YouTube bilang kalau IHSG udah kemahalan banget. Ada yang bilang enggak, IHSG masih murah ya. Jadi dikit review lah, bener nggak sih IHSG ini udah kemahalan banget ya? Apa enggak gitu ya? Nah, kalau dari segi teknikal nih ya teman-teman. Kalau kita lihat dari segi teknikal, biar saya simpelkan dulu ya. Nah, ini RSI-nya kita udah mulai di daerah jenuh nih ya, jenuh beli. Jadi memang karena kita udah mulai dari September itu sempat downtrend itu cepet gara-gara Pak Anies itu ngumumin PSBB ya lagi, kemudian kita langsung turun dari awalnya itu di 5.300 sampai kita ke bottom sekitar 4.800-an kalau nggak salah. 4.800. Kemudian semenjak itu IHSG mulai uptrend ya sampai saat ini. Jadi dari mulai akhir September sampai sekarang itu udah uptrend ya 2 bulan lebih. Nah, sekarang kondisinya stokastik dan RSI-nya di daerah jenuh beli ya, jadi udah terlalu banyak beli. Dan kalau dilihat ini saya gambarkan di sini saya coba tarik garis trend line di bagian atas di sini 1, 2, 3 yang ini ya, teman-teman ya, garis yang hijau yang ini. Yang hijau ini. Dan bisa tarik di bawah dengan kemiringan yang sama, jadi membentuk channel. Terlihat dari awal crash dulu, IHSG itu selalu pergerakannya di dalam channel itu. Dan sekarang sedang kepentok ya kayaknya dengan channel tersebut. Dan kemarin tuh merah ya hari Jumat. Jadi kemungkinan kalau dari sisi teknikal ada kemungkinan ini akan koreksi. Seberapa dalam koreksinya kita belum tahu ya teman-teman. Tergantung. Bisa jebol ke atas, bisa breakout, ya bisa. Kemungkinan tuh pasti ada, tergantung nanti gimana pasar ya, karena katanya kan market always right ya. Analisis itu ya sebatas analisis. Kalau market bilangnya naik ya naik gitu ya. Karena market itu kan udah akumulasi dari semua apa ya, persetujuan para trader dan investor ya kan. Market pada akhirnya yang memutuskan mau kemana dia pergi gitu ya. Karena at the end of the day ini kan cuma masalah supply and demand. Kalau ternyata banyak orang yang berpikiran kalau IHSG masih bisa naik, kemudian mereka masih agresif membeli, ya pada akhirnya ya harga akan naik ya. Kalau banyak yang agak ragu-ragu ya atau menahan diri wait and see, kemungkinan IHSG akan berat naiknya walaupun naik pun pelan ya. Jadi kalau dari sisi teknikal memang IHSG ini udah lumayan berat ya kalau menurut saya ya, karena terbukti ini hari terakhir Jumat kemarin juga merah, tapi Senin ada kemungkinan ke atas ada, tetap ada, ya kita nggak pernah tahu. Analisis hanyalah sebatas analisis, at the end market always right ya. Nah, tapi kita juga pengen lihat ya, ini kan dari sisi teknikal ya teman-teman. Kemungkinan breakout ada, tapi yang jelas ini kepentok trend line, jadi kemungkinan kalau kalau ngelihat begini apa yang saya lakukan kemarin tuh saya ambil take profit sedikit-sedikit, saham-saham yang tadinya udah untung gede, untung katakan untung 20%, kemudian dia reverse jadi 17%, tinggal floating profitnya saya take profit dulu setengah atau mungkin seperempat, ya intinya saya memperbanyak jumlah cash. Karena jujur dari akhir September sampai kemarin itu, saya itu 90%, 95% malah di stok ya, di saham. Jadi cash reserve saya itu sedikit banget karena saking optimisnya saya market akan tembus ke atas. Tapi ketika market sudah mulai dekat-dekat trendline, saya ngerasakan kok market ini lama-lama makin berat geraknya gitu. Yang akhirnya eh, saya putuskan udah take profit dikit lah, secure profit ya, walaupun nggak semuanya saya habiskan stok saya tinggal pasang trailing stop aja, trailing stop. Nah terbukti kemarin banyak yang trailing stop saya kena gitu ya, karena kalau kita lihat kalau teman-teman yang ikuti channel saya itu, di Stock Scientist kita punya banyak 40 watchlist ya, saham-saham yang udah lulus filter
filter fundamental kita dan ternyata mayoritas watchlist kita itu merah ya, teman-teman, merah gitu. Jadi memang kelihatannya market agak berat untuk maju. Nah, yang naik itu saham-saham kecil kayak Pepro, TDPM, Energi, ini kan saham-saham gorengan yang saya suka main biasanya ya, saham-saham kecil lah ya. Tapi mayoritas saham-saham big caps-nya kayak Aces, Wika, BTPS, ICBP, Citra, MDKA itu sedang koreksi ya, teman-teman. Nah, makanya secara teknikal juga saya kemarin, sudah secure profit sebentar. Nah, sekarang kalau kita ngomongin mahal atau enggak gitu, teman-teman ya. Apa sih tolak ukur mahal atau enggak? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Kira-kira apa? Kapan sesuatu itu dikatakan mahal, kapan dikatakan murah? Nah, kalau menurut saya ada banyak kriterianya ya, teman-teman. Satu, sesuatu itu dikatakan mahal kalau harganya saat ini itu lebih tinggi daripada harga biasanya. Contohnya teman-teman biasanya ke Indomaret, beli telur harganya satu mungkin Rp2.000 tiap hari itu, karena teman anak kos tiap hari beli telur satu masak Rp2.000 harganya. Satu saat di hari Minggu harganya Rp3.000. Mau beli berapa Mbak? Rp3.000. Loh kok mahal Mbak? Ya kan, karena biasanya dia Rp2.000. Ternyata hari itu dia Rp3.000, itu jadinya mahal. Jadi sesuatu itu dikatakan mahal kalau dibandingkan secara historisnya ke belakang, harganya lebih tinggi ya teman-teman. Oke, jadi itu yang pertama yang buat mahal. Jadi kita harus bandingkan nih ke belakang gimana, tahun-tahun sebelumnya gimana. Yang kedua, dibandingkan dengan value-nya sendiri ya, misalnya harga 300 mobil harga 500 juta mahal nggak teman-teman? Belum tentu, ya tergantung value-nya. Kalau 500 juta tapi untuk beli BMW mungkin murah. Tapi kalau 500 juta untuk beli mobil Avanza dengan kualitas mesin sekelas Avanza mungkin mahal. Jadi kita juga harus melihat kualitas dari barang yang kita beli, value yang kita dapatkan, dibandingkan dengan mobil-mobil sejenis atau saham-saham sejenis. Contohnya, misalnya ada saham yang PBV-nya 3, PBV 3 mahal nggak? Ya tergantung. Kalau misalnya VBB 3 di sektor konsumer mungkin itu harga wajar, sedang-sedang saja. Karena konsumer biasanya PBV-nya 6, 7 ya. Tapi kalau VBV di bidang tambang gitu ya, kayak misalnya PTBA, ITMG itu kan VBV-nya rendah-rendah memang walaupun ROI-nya mungkin bisa sampai 15%, 20% gitu. Jadi yang kedua ini kita menilai sesuatu itu kita menilai sesuatu itu mahal atau murah tergantung value yang kita dapatkan dibandingkan dengan barang-barang di levelnya ya, teman-teman. Nah, kasus ini yang paling terkenal itu kalau untuk IHSG ya, cara menentukan mahal atau enggaknya itu disebut ada namanya Buffett Valuation Indicator. Jadi Warren Buffett ya, itu punya namanya valuation indicator. Jadi tahun 2001 dia itu diinterview di Fortune Magazine, terus dia bilang kalau cara ini membandingkan market cap Indonesia IHSG itu dibandingkan dengan GDP atau PDB, apa ya, pendapatan domestik bruto. Kalau bahasa Inggrisnya GDP, Gross Domestic Product. It is probably the best single measure of where valuation stand at any given point. Menurut si Warren Buffett ya. Jadi menurutnya ini paling bagus lah, tolak ukur paling bagus untuk menilai market kita itu sedang mahal atau murah, teman-teman. Sedang mahal atau murah itu dinilai dari perbandingan market cap sama GDP-nya. Nah, di ini tuh dia ngebandingkan dari tahun ke tahun ya, teman-teman. Ada yang 40%-nya. Jadi kali ketika udah nyampe 80%, biasanya ini turun lagi ke 33. Nah, pernah saham sangat mahal banget ya sampai 159 kalinya, terus turun lagi. Nah, ini juga kalau nggak salah di salah satu YouTuber Indonesia ada yang ngebahas ini ya, teman-teman. Eh, namanya apa sih namanya tadi ya? Market cap to GDP ratio. Jadi rasio antara market cap dengan GDP dibandingkan tuh. Kalau terlalu tinggi, jadi diplot untuk tahun 2000, 2001, 2002, sampai tahun 2020. Gimana ini rasio? Terlalu tinggi atau lagi turun gitu ya teman-teman? Nah, saya nggak akan jelaskan secara detail tentang yang ini, tapi GDP itu teman-teman, mudah-mudahan kelihatan ya, GDP ini kan ukuran ekonomi suatu negara ya teman-teman, ekspor, impor, konsumsi, semuanya di sini masuk ya, yang total ada di negara itu.
Sedangkan market cap IHSG ini kan cuma apa yang ada di dalam IHSG ya. Jadi saham A, saham B, saham C, ini kemudian dijumlahkan market cap-nya. Misalnya, saya nggak tahu, misalnya 2.500 triliun misalnya. Kemudian dibagikan sama GDP Indonesia. Saya nggak tahu, mungkin GDP Indonesia mungkin sekitar 4.500 atau katakan 5.000 triliun. Artinya untuk tahun ini misalnya ini misal ya, berarti rasio antara market cap dibanding GDP itu 0,5. Nah, nanti dilakukan tuh secara histori, seperti kita beli telur tadi kan, kita harus bandingkan ke belakang, gimana rasio ini gitu ya teman-teman. Apakah terlalu tinggi, kalau normalnya mungkin 0,3, kalau nanti dia jadi 0,7 atau 70%, itu terlalu mahal mungkin ya. Nah, jadi mungkin, udah terlalu mahal, bahkan jadi nantinya akan turun gitu ya teman-teman. Tapi teori ini atau indikator ini punya kelemahan teman-teman. Kelemahannya apa? Kita ini sebenarnya nggak boleh membandingkan hari ini dengan masa lalu untuk menggunakan teori ini. Kenapa? Karena market cap ini itu tergantung sama corporate action, teman-teman ya. Ini tergantung sama corporate action. Contohnya, misalnya 2.500T ini itu gara-gara di IHSG ada 700 saham, 700 emiten ya. Terus tiba-tiba nih ya, misalnya Aqua, Aqua itu go public lagi dengan aset 100 triliun misalnya, misal nih. Jadinya kan market cap IHSG tambah, ngegede kan size-nya. Jadinya totalnya 2.600 T gitu ya, gara-gara ada yang baru listing di bursa. Nah, jadinya kalau dihitung market cap versus GDP, ini jadinya 0,5 berapa nanti ya, 5,2 gitu. Jadi kan seolah-olah rasio market cap sama GDP ini naik. Padahal enggak, gara-gara cuma market kita ada orang baru aja, ada modal tambahan gitu ya. Jadi membandingkan market cap versus GDP ini untuk jangka waktu yang panjang itu kurang cocok. Karena memang sewajarnya kalau negara maju, IHSG-nya banyak emitennya, size-nya gede-gede, ya pastinya rasio ini makin lama makin naik nih. Tapi bukan berarti dengan rasio ini dia jadi makin mahal tuh marketnya. Belum tentu juga teman-teman ya. Karena memang market cap IHSG ini rentan dengan corporate action. Jadi misalnya ini tadi kalau go public, katakan misalnya yang terakhir ini apa ya? Katakan BMTR ya, BMTR. BMTR misalnya private placement, ada Lokeng Hong masuk, misalnya saya nggak tahu berapa, misalnya masuk 10T. Artinya kan size company-nya makin gede. Jadi kalau dihitung market cap totalnya, seolah-olah jadi makin gede. Apakah langsung seolah-olah kita katakan IHSG makin mahal? Karena rasio terhadap GDP-nya sekarang makin naik. Kan nggak juga. Padahal gara-gara ada orang yang private placement, modal dari luar, tadi sekarang masuk ke IHSG. Jadinya BMTR, equity-nya nambah. Market cap-nya juga besar. Tapi bukan berarti jadi makin mahal gitu ya. Karena memang anggota barunya ada, baru ya. Dana baru dari luar itu masuk ke IHSG. Atau misalnya yang terakhir itu apa ya? Saya kok lupa ya. Yang terakhir itu saya lupa apa. Misalnya kayak PNBS. Ini baru right issue. Saya nggak tahu, kalau nggak salah saya itu 2,7 triliun ya. Nah, masuk dana baru 2,7 triliun, bukan berarti market cap-nya jadi makin besar dan makin mahal kan? Hanya ini semata-mata cuma karena modal di dalam bursa nambah, market cap-nya pasti makin besar, namanya modalnya makin besar. Tapi bukan berarti membuat, oh IHSG kita itu jadi terlalu mahal. Nah, jadi hati-hati jika teman-teman ingin melihat rasio market cap terhadap GDP ini. Kita nggak bisa ngebandinginnya terlalu dalam, misalnya ngebandingin tahun 2020 dengan 2010, ya beda. Soalnya tahun 2010 jumlah emiten di IHSG aja mungkin nggak sebanyak sekarang, ya kan? Terus setiap waktu, setiap tahun, setiap bulan ada aja orang yang right issue, IPO baru. Jadi wajar kalau market cap-nya itu makin lama makin besar, tapi GDP-nya kan belum tentu semakin besar seperti itu kan gitu ya. Pengembangannya kan nggak mungkin secepat market cap IHSG gitu. Jadi nggak semata-mata ini bisa jadi
indikator yang tepat kalau menurut saya ya. Jadi itu itulah gunanya teman-teman. Makanya kan kalau di Al-Quran tuh sering dibilang hanya bagi orang-orang yang berpikir gitu ya. Jadi jangan teman-teman ngira karena ini Warren Buffett jadi pasti selalu benar. Kita sebagai orang yang independen juga harus bisa menganalisis secara kritis. Apa sih kelemahan si Buffett indikator ini? Ya, contohnya ini tadi kan ini kesalahan yang bukan kesalahan tapi yang apa ya? Kekurangan indikator ini yang sangat nyata lah menurut saya ya. Nah, saya itu lebih suka pakai pendekatan yang namanya ini, teman-teman. Eee, kok ini saya ini. Nah, pendekatan selanjutnya itu, teman-teman, itu berdasarkan PE rasio ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu PE itu kan, kepanjangan dari price to earning ratio. Jadi kita itu membandingkan harga terhadap income dari perusahaan. Kalau income-nya 100 tapi kita bayarnya 500, artinya kan kita bayar 5 kali lipat dari earning-nya gitu ya. Nah, PE rasio itu biasanya range-nya kalau yang murah kali ya, di bawah 15 atau 20 kali ya teman-teman, itu termasuk murah lah. Intinya kalau kita ngabisin uang 1.000 untuk membeli perusahaan yang bisa menghasilkan Rp100 per tahun, ya teman-teman, dalam 10 tahun kan lunas kita itu ya. Ini kita, apa namanya, modal kita udah balik tuh. Kita ngasih 1.000, setiap tahun dia ngasih balik 100, 10 tahun, lunas tuh 1.000. Nah, di kasus itu nyebutnya itu PE rasionya itu 10 ya, karena butuh 10 tahun. Kalau PE rasio 20 artinya modal kita itu baru balik dari earning si perusahaan itu dalam waktu 20 tahun. Nah, saya paling suka itu PE rasio itu kan price dibagi earning ya. Nah, jadi setiap perusahaan itu ada PE rasionya. Nah, saya rasa teman-teman nggak se-newbie itulah ya sampai harus saya jelaskan apa PE rasio. Nah, yang bisa dilakukan adalah memberi rata-rata PE rasio ya. Jadi PE rasio IHSG itu sama dengan PE saham BCA, PE saham INDF, PE saham Unilever, sampai nanti PE saham ke-700 ya. Saham semua saham lah ya. Terus nanti dibagi 700 saham. Jadi dapat PE IHSG. Jadi PE IHSG itu PE rasio rata-ratanya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya PE rata-ratanya, misalnya semua emiten itu PE-nya tuh 10. Jadi PE IHSG-nya ya 10, karena kalau dirata-ratakan jadi 10. Nah, sekarang kita bisa pakai cara yang sama, seperti yang tadi. Nah, ini untungnya di bagi teman-teman yang langganan Stockbit, mantapnya Stockbit ini data processing-nya bagus banget ya teman-teman. Kalau kita ngecek ini PE, IHSG, PE rasio. Kelihatan kan ya teman-teman? Ya. Nah, di sini kalau kita lihat 10 tahun terakhir, per hari ini ya teman-teman, oh ini Ali kita hilangkan dulu. IHSG itu PE rasionya di 30. Artinya, kalau kita nanemin modal ke seluruh saham yang ada di IHSG, balik modalnya itu dalam waktu 30 tahun, teman-teman ya. Dan ini mahal banget ya. Ini bukan saya yang bilang ya, tapi kurva ini dalam 10 tahun terakhir biasanya PE rasionya itu di antara 15, kemudian di 2016 dia naik ke 30, artinya karena dari 2015 tuh ada krisis kalau nggak salah saya. Terus 2016 tuh uptrend 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 terus. Nah, puncaknya itu di 2016 pertengahan September atau Agustus, itu PE rasionya itu di sekitar 30, teman-teman. Kemudian turun lagi, paling rendah itu di crash Maret kemarin ya, gara-gara ada Covid. Kemudian dari Maret kemarin dia naik kembali ke level 30. Jadi per hari ini IHSG itu udah mahal banget, teman-teman. Kalau dibandingkan dengan earning si perusahaan-perusahaan yang ada di IHSG ya. Karena kan PE itu tadi ini kan ya. PE tadi kan price dibagi earning ya, teman-teman. Jadi PE rasio sekarang itu 30 udah, itu udah paling mahal tuh di 10 tahun terakhir. Kenapa? Bisa jadi dua, bisa jadi price-nya sudah terlalu tinggi atau earning-nya bisa terlalu rendah ya, teman-teman. Jadi teman-teman, bisa jadi PE rasio yang cuma misalnya tadi kan PE rasionya itu udah 30 ya, teman-teman. 30. 30 ini bisa jadi karena
price-nya udah 3.000, udah terlalu tinggi, tapi earning-nya rendah, ya, ini kan bisa jadi. Atau bisa jadi price-nya ini belum tinggi sebenarnya, price-nya masih katakan 300 ternyata, tapi earning-nya jauh lebih rendah lagi gitu, misalnya cuma cuma 10, oh ini yang 100 nih 10 gitu, ngerti? Jadi bukan berarti PE rasio tinggi itu harga mahal, belum tentu, bisa aja harganya belum mahal, tapi earning yang rendah banget, jadi PE-nya terasa tinggi gitu ya teman-teman. Nah itulah yang terjadi sekarang, kenapa? Karena ini tanggal 22 November, buat saya buat video ini, itu banyak laporan keuangan yang belum keluar. Jadi waktu menghitung nilai C30 ini, Stockbit ini saya yakin masih pakai data terakhir. Data laporan keuangan di Q2 yang sangat anjlok karena Covid dan PSBB. Wajar ya teman-teman. Kesannya jadi IHSG itu mahal. Tapi mahalnya itu sebenarnya gara-gara earningnya rendah banget. Bukan gara-gara price-nya udah tinggi. Karena kalau kita lihat IHSG ya teman-teman, ya ini IHSG, kalau kita lihat monthly, nah, kalau kita lihat monthly, IHSG itu pernah nyampe 6.500 teman-teman. Di 6.600 malah di Februari 2018. Kita lihat nih Februari, ini IHSG cuma 25, belum sampai 30 PE rasionya. Saat ini PE-nya makin tinggi, lebih tinggi dari 2018, malah 30 tadi ya. Tapi price-nya masih rendah, jadi dari sisi price masih bisa naik sebenarnya kalau kita ngomongin teknikal ya teman-teman. Tapi earning-nya tidak secepat kenaikan si price. Nah, jadi diharapkan, ini kan udah akhir November nih. Jadi saya prediksi ini akhir minggu depan atau 2 minggu lagi ini udah banyak nih laporan keuangan Q3 keluar ya teman-teman. Diharapkan Q3 itu membaik ya teman-teman. Q3 membaik sehingga jadi earning-nya itu makin gede ya teman-teman. Jadi kalau perhitungan tadi ini, ke perhitungan yang ini tadi, price per earning, mungkin price-nya sekarang kan di berapa tadi IHSG? Di 5.500 ya, earning-nya mudah-mudahan bisa naik. Sehingga si ininya tadi, si PE rasionya tadi bisa turun ke 25 ya. Jadi kemungkinan turun dong Bang IHSG. Enggak, bukan IHSG-nya turun. IHSG-nya mungkin tetap bisa menunjukkan kenaikan harga, tapi karena earning-nya besar, makin besar mudah-mudahan dalam seminggu 2 minggu ya teman-teman. Jadi kurva si PE rasionya ini bakal turun. Bakal ke level normalnya lah, mungkin sekitar kalau saya ngelihatnya ini normalnya itu di sekitar 20 sampai 25 ya. Nah, 20, 25 itu range normal ya, IHSG-nya sehat. Kalau 30 per hari ini saya ngomong, dengan earning hari ini saya ngomong, IHSG memang saya bilang cukup mahal. Dan kebetulan memang lagi kepentok sama trend line yang tadi. Jadi ada kemungkinan, ada kemungkinan ya teman-teman, kalau saya sebagai investor, pendapat saya lebih baik berhati-hati 1-2 minggu ke depan. Wait and see sampai proven, sampai beneran terbukti income dari perusahaan atau earning-earning perusahaan itu makin baik lah, lebih besar dari Q2 ya. Jadi PE rasio rata-rata se-IHSG ini nanti bisa lebih rendah lah. Kalau sekarang udah terlalu tinggi 30 ya teman-teman. Kayaknya makin berat aja kalau mau naik ke 35 PE rasionya atau 40 gitu ya. Rasanya nekat banget lah pasar kalau sempat mau naikkan ke situ gitu ya. Overvaluation lah kalau menurut saya ya teman-teman. Nah, paling itu aja teman-teman yang ingin saya sampaikan dari video ini. Intinya per hari ini sudah mahal, tapi bukan berarti IHSG akan turun. Dari sisi teknis memang teknikal IHSG tampaknya sedang ini ya kepentok. Tapi yang juga menarik dari IHSG adalah kalau teman-teman lihat, kalau saya tukar ke candle day, nah dari kapan itu kita itu yang garis biru ini garis foreign flow. Jadi aliran dana asing itu kita garisnya tuh turun gitu ya, yang ungu ini teman-teman. Ini bukti bahwa asing buang. Walaupun harganya naik, saya masih ada rasa was-was nih. Jadi dari mulai sebelum drop di Februari dulu itu, asing ngebuang, ngebuang, ngebuang terus. Sampai saya itu takut, kapan nih ya kok asing nggak percaya banget sama Indonesia. Sampai akhirnya di seminggu terakhir, asing sudah menunjukkan tanda-tanda akumulasi lagi. Jadi kalau tiap hari ngelihat IHSG itu
kadang asingnya net buy ya teman-teman. Walaupun di hari terakhir kemarin lihat nih nih, volume tinggi, tapi kalau teman-teman lihat asing dia buy-nya 303 triliun, jualnya 3,3 triliun. Jadi memang di hari terakhir kemarin asing jual. Kalau saya rasa itu cuma hot money aja teman-teman, tapi sinyalnya sih jelas ya dari 2 minggu terakhir asing sudah berani mulai masuk. Ya karena memang US election selesai, COVID vaksin sedikit lagi ya teman-teman. Cuma mungkin untuk menghadapin ini, yang PE rasio yang belum jelas ini tadi yang udah lumayan mahal, sambil menunggu earning dari setiap perusahaan komplit ya, dipublish, ya mungkin beberapa dana hot money yang pump and dump, yang istilahnya untuk jangka pendek, asingnya itu mau jualan dulu, take profit dulu mungkin ya teman-teman. Jadi bisa jadi IHSG ke depan dalam jangka singkat itu turun ke 5.500, 5.400 bisa. Kalau saya sih dengan apa yang saya lakukan sekarang itu ya, saya sekarang itu kan sedang take profit ya. Artinya saya lebih percaya memang IHSG akan koreksi ke 5450 kalau saya pribadi atau ke 5.500 minimal ya teman-teman. Sedikit koreksi lah. Kalau dalam sih saya rasa enggak ya teman-teman. Nah, jadi sampai 2 minggu ke depan sampai semua laporan keuangannya dikomplit, mungkin akan ada agak ngerem sedikit lah IHSG. Baru nanti kemudian lanjut lagi tancap. Nah, paling itu aja sih teman-teman ya. Semoga pesannya nyampe. IHSG sekarang memang mahal, tapi mahal ya IHSG sekarang karena laporan keuangan Q3 belum keluar ya, teman-teman. Jadi belum bisa mengimbangi kecepatan naiknya harga saham. Tapi memang gara-gara itu IHSG pasti akan makin melambat nih, saya rasa ya. Kalau nanti terbukti saya salah ya nggak apa-apa, kita masuk lagi teman-teman ya, jangan takut. Tapi yang jelas kalau saran saya sekarang itu teman-teman pasang seat belt ya, pasang cut loss, pasang trailing stop ya, hati-hati aja. Sayang kan kalau udah untung 15%, 10%, terus tiba-tiba hilang lagi gara-gara IHSG koreksi kecil ya. Nah, paling segitu aja video kali ini, udah kepanjangan juga, udah 31 menit teman-teman. Intinya mah IHSG lumayan mahal dengan earning yang Q2, mudah-mudahan Q3 bertambah sehingga tidak terlalu mahal ya. IHSG-nya menjadi lebih lebih murah lah dinilai kalau dibandingkan dengan earning. Dari sisi teknikal memang udah kepentok, mungkin akan koreksi dikit 1-2 hari atau seminggu ke depan sampai menunggu earning-earning report yang baru ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Semoga Allah memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin.